Yuhu, ketemu lagi di Kopas Komik. Kali ini kita bawain cerita tentang anak muda biasa aja dan dikenal lemah. Yang hmm, ternyata, bagus banget pokoknya. Apalagi kalau bukan solo leveling ya guys. Pasti kalian udah tahu seberapa seru dan tenarnya ini manhwa. Karakternya keren dan unik-unik. Buat yang baru tahu, kalian wajib banget sih simak ini. Tapi yang udah tahu, ulang lagi deh nggak apa-apa. Buat support gue ya lah. Oke, thank you yang udah mampir ke channel ini. Dan enjoy! Cerita dimulai dengan dunia yang berubah karena munculnya gate yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia monster. Untuk melawan monster dari gate, lahirlah para hunter, manusia-manusia dengan kekuatan khusus. Sung Jinwoo, protagonis utama, dikenal sebagai hunter peringkat E, yang terlemah dari semua hunter. Dia sering disebut sebagai the weakest hunter karena selalu terluka dalam setiap misinya. Namun dia tetap menjadi hunter untuk mencari nafkah dan membiayai rumah sakit ibunya yang koma serta biaya sekolah adik perempuannya Sung Jin Ah. Di keramaian Seoul, terlihat Sung Jinwoo berjalan menuju ke suatu tempat. Dia bergabung dengan sebuah misi raid di sebuah gate tingkat rendah. Sebagai orang normal tanpa bakat, Sung Jinwoo tidak punya pilihan lain selain menjadi hunter. Di site, terlihat Tuan Kim dan Tuan Park mengobrol. Mereka adalah hunter yang berada dalam misi yang sama dengan Sung Jinwoo. Tuan Park menceritakan istrinya yang sedang mengandung anak kedua mereka, sehingga dia mengikuti misi raid ini. Tak lama, Sung Jinwoo lewat dan berbahasa-basi dengan orang-orang di sana. Tuan Park menanyakan tentang Sung Jinwoo yang baru saja menyapa. Sung Jinwoo mendengar Tuan Kim yang menjelaskan siapa Sung Jinwoo. Meski itu menyinggungnya, Sung Jinwoo tidak bisa mengelak tentang fakta itu. Moodnya semakin kacau karena dia kehabisan kopi di sana. Kemudian seorang gadis bernama Juhi menghampiri Sung Jinwoo dan menanyakan kabarnya. Sung Jinwoo menceritakan pertarungan sebelumnya yang menghasilkan luka-luka di tubuhnya itu. Juhi adalah seorang healer sekaligus teman Sung Jinwoo yang ternyata juga berada di misi yang sama hari itu. Misi akan segera dimulai. Briefing yang menyatakan bahwa Tuan Song Chiyul adalah ketua dari misi kali ini, didukung oleh semua hunter, karena Tuan Song Chiyul adalah hunter peringkat tertinggi di situ. Misi pun dimulai. Mereka semua masuk ke dungeon satu persatu, dan Sung Jinwoo bertekad akan melakukan yang terbaik hari itu. Singkat waktu, misi mereka sepertinya cukup lancar meski Sung Jinwoo masih tetap mendapatkan luka-luka. Tentu saja Juhi menyembuhkannya sambil selalu mengkhawatirkan Sung Jinwoo. Jinwoo tidak bisa mengatakan alasan sebenarnya meskipun Juhi berulang kali menanyakan mengapa dia tak berhenti menjadi hunter. Terlihat Tuan Song Chiyul menjelaskan tentang The Magical Core atau inti magis yang mereka dapatkan jika berhasil membunuh monster. Bahkan Magical Core peringkat C bernilai ribuan. Namun karena Sung Jinwoo hanyalah hunter peringkat E, monster peringkat C tidak mungkin baginya. Para hunter menemukan sebuah entrance lain. Tuan Song Chiyul mengatakan, The Double Lair atau sarang ganda, itu sepertinya benar adanya. Dan sepertinya bos masih ada di sana. Dia juga menjelaskan bahwa biasanya mereka perlu menghubungi serikat atau guild dan menunggu perintah. Tapi jika hunter lain menyelesaikannya lebih dulu, keuntungan mereka akan berkurang. Jadi dia berharap untuk mereka pergi mengalahkan bos dengan pemungutan suara dan tidak boleh mengeluh setelah hasilnya disepakati. Setelah itu, sejauh ini beberapa orang sudah memutuskan untuk ikut dan juga tidak. Tinggal Sung Jinwoo memilih. Dia berpikir dia harus mengirim adiknya ke universitas dan biaya ibunya yang sakit. Jadi dia akan ikut. Hampir 40 menit mereka masuk. Sung Jinwoo meminta maaf pada Juhi yang akhirnya ikut dalam misi membunuh bos. Karena mengkhawatirkan Sung Jinwoo. Hei, aku minta maaf karena membuatmu terpaksa masuk ke dungeon ini. Juhi berkata, aku tidak apa-apa. Jangan mengkhawatirkanku. Apa benar kau tidak apa-apa? Lalu di situ Juhi mengangkat wajahnya yang ternyata marah, panik, dan takut. Sambil mengomel, jujur aja jelas itu masalah. Apa kau gila? Barusan saja jantungmu hampir berlubang. Belum soal tangan dan kakimu. Aku aja susah banget nyembuhinnya. Sung Jinwoo hanya bisa minta maaf.
Dia menyadari dia selalu berhutang nyawa pada Juhi, si healer peringkat B yang baik hati dengan selalu menyembuhkan Jinwo. Juhi bilang, "Apa kau menyesal?" Jinwo menjawab iya dengan lesu. Tapi Juhi yang adalah teman baik itu menenangkannya dengan berkata, "Baiklah, tapi traktir aku makanan ya nanti." Jinwo merasa terharu dan menjadi bengong. Membuat Juhi hampir mengomel lagi. "Apa kau tidak mau makan bersamaku, ha?" Jinwo langsung menyetujuinya. Tiba-tiba mereka sampai di ruangan bos. Pintu dan ruangan yang cukup terasa berbahaya membuat beberapa dari mereka sempat ragu. Tetapi akhirnya mereka semua memutuskan untuk masuk karena yakin dengan kemampuan Tuan Song Chiyul. Pintu pun dibuka. Mereka melihat dungeon yang begitu besar dengan patung-patung aneh, dengan beberapa memegang senjata dan instrumen. Seperti sudah lama tidak ada yang mendatanginya, dan terasa seperti ada orang yang mengawasi. Tepat di hadapan mereka ada sebuah patung paling besar yang duduk. Song Chiyul juga melihat sebuah segel sihir dan sesuatu yang tertulis dengan aksara lama. Di situ dituliskan, Komandemen Kuil Kartenon. Pertama, sembah yang mulia. Kedua, puji yang mulia. Dan ketiga, buktikan kesetiaanmu. Mereka yang tidak mengikuti perintah bahkan pernah kembali hidup-hidup. Juhi mengatakan pada Jinwo, dia melihat bola mata patung besar itu bergerak ke arah mereka. Lalu tiba-tiba Jinwo merasakan kesunyian yang berbeda dan udaranya menjadi sangat dingin. Tanpa disadari mendadak pintu dungeon itu tertutup. Semua mulai tegang. Satu hunter merasa keputusan untuk ke sana adalah salah dan omong kosong. Bos, harta karun atau apapun itu, dia tidak peduli lagi. Dia lalu menuju ke arah pintu. "Berhenti, jangan sentuh pintu itu!" Song Chiyul berteriak memperingatkan. Dan benar saja, ketika hunter itu menyentuh pintu, dia mati terpenggal oleh patung kesatria di dekat pintu, yang ternyata bisa bergerak. Semuanya histeris dan menjadi panik. Hunter yang barusan mati hanya dengan satu serangan, bahkan adalah peringkat D. Sementara dungeon itu pun peringkat D. Jinwo berpikir, dia tidak pernah mendengar monster sekuat itu di dungeon peringkat D. Song Chiyul mulai berpikir, jika semua patung di sana bisa bergerak, maka mungkin saja patung terbesar itu pun bisa. Jinwo berpikir, ini bukan pertama kali dia berada di situasi hampir mati. Pertama kali ikut raid, dia hampir mati oleh monster peringkat E. Dia juga hampir mati karena kelaparan setelah terjebak di dalam sebuah dungeon. Hunter lain menukar inti magis dengan senjata yang lebih baik untuk mengalahkan monster yang kuat dan mendapatkan barang berharga lainnya. Sementara dia tidak mampu melakukannya. Jinwo selalu tanpa senjata, karena membeli pedang murah pasti akan cepat rusak. Dan mempunyai healer pun akan menyembuhkannya hanya jika lukanya tidak terlalu parah. Dengan itu semua banyak orang yang mencibir Jinwo, yang adalah the weakest hunter. Setiap kali Jinwo keluar dengan luka, dia mengabaikan cemoohan mereka semua. Tiba-tiba patung besar itu seperti mengeluarkan laser dari matanya. Jinwo berteriak, semuanya menunduk. Dan benar saja, ledakan hebat terjadi karena sinar laser yang keluar melalui mata patung besar itu. Hasilnya, beberapa mati hancur berkeping-keping. Beberapa selamat karena peringatan Jinwo. Sementara Juhi menjadi tidak sadarkan diri karena shock. Meskipun dia tidak terluka karena Jinwo melindunginya. Semuanya jangan berdiri, dia akan menyerang lagi, Song Chiyul memperingatkan. Lalu dia berkata pada Jinwo, Nona Juhi tidak dapat menangani rasa takutnya dengan baik. Itulah mengapa dia hanya ikut raid para pemula. Meskipun dia adalah healer peringkat B, tetapi di sini tidak terlihat seperti untuk pemula. Semua yang mati adalah yang bergerak. Namun yang hidup adalah mereka yang mendengarkanmu, Jinwo. Benarkah? Tanya Jinwo. Lalu Song Chiyul menanyakan, apakah peringatan itu karena Jinwo tahu apa yang akan terjadi? Jinwo mengatakan, dia hanya merasakan bahaya. Tetapi di situ Jinwo melihat satu tangan Song Chiyul ternyata putus. Dan Jinwo membantu mengatasi pendarahannya. Menurutmu patung itu peringkat berapa? Entahlah, aku tak pernah mengikuti raid yang lebih dari peringkat D, jawab Jinwo.
Song Chiul pernah mengikuti raid peringkat B 1 atau 2 kali. Dia memperkirakan tempat ini melebihi dungeon peringkat B. Bahkan di sana tidak ada monster sekaliber ini. Patung besar itu bisa jadi peringkat A atau bahkan S. Lalu Jinwo mengatakan dengan semua peraturan yang dibaca dari aksara lama tadi, dia merasa patung besar itu adalah sosok yang disebut yang mulia. Ya, melawan monster di sana pasti membutuhkan waktu yang lama. Song Chiul berkata, tidak adakah yang bisa kita lakukan? Aku hanya membawa 3 healer karena kupikir akan segera selesai dengan cepat. Satu orang telah hancur berkeping-keping. Satu lagi syok sampai bertingkah sangat ketakutan. Bahkan Juhi peringkat B tidak mengalami hal ini mungkin sebelumnya. Kupikir sementara ini lebih baik tetap diam daripada melawan. Jika situasinya lebih jelas, kita akan coba kabur meski akan sulit. Di tengah kepanikan dan ketakutan, seorang hunter berkata, "Aku tidak ingin mati seperti ini. Aku akhirnya dapat bergabung dengan guild yang lebih besar. Jadi aku tidak bisa mati di sini." Dengan keyakinannya akan gerak cepatnya, hunter itu mengabaikan peringatan Song Chiul dan mulai bergerak cepat ke arah pintu dungeon. Sampai dia merasa tinggal sedikit lagi. Pada akhirnya, hanya kedua pergelangan kakinya yang tersisa karena serangan laser dari mata patung yang mulia. Mereka semua semakin panik. Melihat patung di sana dapat membunuh mereka kapanpun patung itu mau. Hanya seperti membunuh serangga. Tetapi Jinwo berkata, mereka dapat membunuh kita dengan cepat. Tapi mengapa mereka tidak melakukannya? Song Chiul pun tidak mengerti. Patung di sana sangat berbeda dari monster yang selalu menyerang hunter secara membabi buta. Tapi penjaga di sini hanya menyerang jika ada yang mendekati pintu. Dan patung yang mulia itu menembak laser hanya ketika ada yang bergerak. Mereka menyerang dengan pola. Mendengar itu, Jinwo tersadar. Jika ini pola, berarti ada aturan di sana. Dan komandemen Quill Card Tenon tadi, sepertinya itulah intinya. Tuan Song, apa isi komandemen pertama? Song Chiul menjawab, menyembah yang mulia. Lalu tiba-tiba saja Jinwo berdiri tanpa ragu. Apa yang kau lakukan? Teriak Song Chiul.